Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Jumpa lagi di pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester ganjil di SMP Negeri 3 21 Medan. Kali ini dengan judul materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini agar siswa mampu menjelaskan pengertian jujur dan adil, menyebutkan dalilnya, kemudian mengaplikasikan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian menjelaskan manfaat jujur dan adil. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pedoman akhlak al-karimah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berkata jujur dan berperilaku adil terhadap sesama umat manusia. Apa itu jujur dan adil? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada syurga. Apa itu adil? Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang adil adalah orang yang memihak pada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi ajas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menerapkan perilaku jujur. Di rumah, kita harus melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya, mengembalikan uang kembalian setelah disuruh ibu ke warung. Kalau di sekolah, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru dengan penuh tanggung jawab, seperti mengerjakan PR, melaksanakan piket, dan lain-lain. Di masyarakat, kita harus berperilaku jujur dalam rangka membangun masyarakat yang tenang, harmonis, dan saling menghormati, seperti tidak mengarang cerita, kemudian mengembalikan barang yang jatuh pada pemiliknya. Menerapkan perilaku adil. Di rumah, misalnya ayah harus memberikan uang saku yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, walaupun jumlahnya berbeda. Adil bukan berarti sama rata. Di sekolah, menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. 3. Di masyarakat, berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu lingkungan, seperti memperlakukan tetangga dengan baik dan tidak menceritakan keburukan tetangga. Manfaat jujur dan adil. Adil dan jujur termasuk perilaku takwa. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha menjadi orang yang jujur dan adil. Apabila perilaku jujur dan adil dapat diterapkan, setiap orang dalam kehidupan sehari-hari niscaya akan dapat dipetik beberapa manfaat, yaitu memperluas pergaulan, perasaan enak dan hati tenang, mendapatkan keberkahan dalam usaha, selamat dari bahaya, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan meningkatkan semangat belajar.
Wahai anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dimanapun kalian berada. Jika seseorang sudah terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia itu akan melekat dalam dirinya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih. Marilah sama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.